Anak-anak sekalian, sekarang kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, tanggal 2 1444 Hijriah. Tentu di dalam bulan ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, banyak pendapat-pendapat yang mungkin kita baca di YouTube ya, oleh orang-orang yang di luar daripada ahli sunnah wal jamaah, yang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi, tahlilan, yasinan, berdakwan, hukumnya bid'ah dhalalah katanya. Nah, bagi kita ahli sunnah wal jamaah adalah bukan dhalalah tapi hasanah. Kenapa kita mengatakan begitu? Untuk diketahui anak-anak, bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu adalah objek hukum. Kalau yang hukum itu hanya 5 itu. Wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Ini namanya hukum. Jadi bid'ah bukan hukum. Bid'ah adalah objek hukum. Sama dengan yang lain-lain. Seperti sholat, puasa, zakat, haji. Itu bukan hukum. Tapi objek hukum. Itu untuk dimaklumi. Karena dia objek hukum, sehingga banyak pendapat ulama itu, terutama tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, Maulid itu hukumnya bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang mendatangkan pahala. Itu. Nah, karena dia objek hukum, maka hukumnya dibagi gitu. Sama dengan sholat, hukumnya juga dibagi. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa misalnya, dibagi hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah, ada yang wajib, ada yang sunat itu. Nah, demikian juga dengan bid'ah, karena dia bukan hukum, maka masuk di dalam objek hukum. Ulama membagi hukumnya menjadi 2. Ada yang bid'ah hasanah, ada yang bid'ah dhalalah itu. Diperluas lagi, ada menjadi 5 hukum itu. Bid'ah itu menjadi 5 hukum. Ada namanya bid'ah wajib itu. Manakala dihubungkan dia dengan dalil wajib gitu. Misalnya bid'ah wajib itu seperti belajar ilmu Arabia, belajar ilmu nahwu, belajar ilmu saraf, belajar ilmu balaghah. Yang ilmu balaghah itu ada 3 itu. Ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi. Itu di zaman Nabi tidak pernah dicontohkan itu. Tidak pernah ada. Kalau tidak dipelajari, terutama ilmu balaghah tadi itu yang ada 3 di situ. Ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Satu ilmu itu balaghah dipecah 3 lagi itu. Nah, karena Al-Quran itu sangat luar biasa bahasa Arabnya. Ya, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maka itu hukumnya wajib kita pelajari ilmu Arabia. Apalagi mau jadi tuan guru gitu. Harus tahu kalau dalam tafsir ada asbabun nuzulnya. Kalau dalam hadis kita tahu harus asbabul urudnya.
Dalam tafsir kita harus mengetahui ilmu tafsir, ilmu mustalahul hadis. Itu semua itu tidak ada itu di zaman Rasulullah itu. Bahkan yang paling kita lihat itu azan misalnya. Azan itu tidak pernah Rasulullah itu azan itu. Si Nabi Bilal yang azan itu. Ini anak-anak yang perlu dipahami itu. Misalnya lagi contoh misalnya, tak boleh mencium Al-Quran katanya. Bagaimana dia mencium Al-Quran? Yang membuat tulisan Al-Quran itu Utsman bin Affan itu. Tidak bisa. Kalau kita mendalilkan bid'ah itu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Apa misalnya? Kalau semua kullu bid'in dalalah. Contoh misalnya kalender itu, kalender Islam. Kalender Islam itu yang buat Umar bin Khattab itu. Zaman Abu Bakar tidak ada, zaman Nabi tidak ada. Sekarang dia pakai itu. Nah, kalau semua kita artikan kullu bid'atin dalalah gitu. Nah itu anak-anak. Jadi ada yang wajib, ada yang sunat. Yang sunat ya seperti misalnya tadi itu memperingati maulid, terus tahlilan, yasinan, Isra Mi'raj, nuzulul Quran. Itu nilainya adalah pahala sunat karena bid'ahnya bid'ah sunat. Gitu. Misalnya kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak menyukai lahirnya Nabi Muhammad, tidak mau memperingatinya, kalau yang lain mau dia memperingatinya, ya kita tanyakan itu tentang keimanan dan keislamannya gitu. Anaknya saja lahir diulang tahunkan itu. Masa Nabi yang paling dicintai oleh semua umat kita tidak mau memperingati maulidnya. Itu anak-anak jadi mengenai tentang maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.